Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nur Febrianti pada mata kuliah pembelajaran PKN di SD di pertemuan keempat. Kali ini kita akan membahas tentang karakteristik PKN sebagai pendidikan nilai dan moral. Seperti kalian ketahui bahwa memang PKN sangat erat hubungannya dengan nilai, moral, apalagi banyak sekali hal-hal yang berhubungan dengan perilaku, behavior, sikap yang baik-baik dan lain sebagainya. Maka tidak aneh jika kadang-kadang anak yang nakal dihubungkan dengan pertanyaan guru PKN-nya atau guru agamanya siapa, karena memang karakteristik PKN sangat erat hubungannya dengan pendidikan nilai dan moral. Kemampuan akhir yang diharapkan kalian mampu menganalisis karakter PKN sebagai pendidikan nilai dan moral. Maka pembahasan akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama tentang pendekatan PKN sebagai pendekatan nilai dan moral, yang pertama. Yang kedua, pendidikan nilai dan moral dalam standar isi PKN. Yang ketiga, hubungan interaktif nilai dan moral dalam PKN di sekolah dasar. Maka apa sesungguhnya pendidikan nilai? Pendekatan PKN sebagai pendidikan nilai dan moral, menurut Herman secara teoretik, value is neither taught or caught, it is learned. Yang artinya bahwa substansi nilai tidaklah semata-mata ditangkap dan diajarkan, tetapi lebih jauh lagi. Nilai dicerna dalam arti ditangkap, diinternalisasikan, dan dibakukan sebagai bagian yang melekat dalam kualitas pribadi seseorang melalui proses belajar. Sehingga nilai bukan saja begitu lahir sudah punya nilai ini, dan nilai ini, tetapi ini juga diajarkan dalam proses pembelajaran. Lalu apa value education atau pendidikan nilai? Adalah suatu kenyataan bahwa proses belajar memang tidaklah terjadi dalam ruang bebas budaya, selalu ada nilai di dalamnya. Masyarakat yang syarat budaya karena kita hidup dalam kehidupan masyarakat yang berkebudayaan. Oleh karena itu memang betul bahwa proses pendidikan pada dasarnya merupakan proses pembudayaan tentunya, atau enkulturasi untuk menghasilkan manusia yang berkeadaban, termasuk di dalamnya yang berbudaya. Proses pendidikan nilai sudah berlangsung dalam kehidupan masyarakat dalam berbagai bentuk tradisi. Tradisi ini dapat dilihat dari petata petiti, adat, tradisi, lisan yang sudah turun-temurun seperti dongeng, nasihat, simbol-simbol kesenian daerah, dan lain sebagainya. Dalam konteks pendidikan ilmu pengetahuan sosial atau pendidikan kewarganegaraan yang merupakan mata pelajaran yang syarat akan nilai-nilai sosial tentunya, pendidikan nilai mencakup substansi dan proses pengembangan nilai patriotisme, cinta tanah air, hormat pada para pahlawan yang sengaja dikemas untuk melahirkan individu sebagai warga negara yang cerdas dan baik, to be good and smart citizen, rela berkorban untuk bangsa dan negaranya. Seperti yang kita ketahui bahwa kecerdasan bukan hanya kecerdasan dalam segi kognitif atau intelijensi, tetapi lebih dari itu ada beberapa kecerdasan yang memang juga bisa dimiliki oleh setiap insan atau manusia, seperti kecerdasan emosional, sosial, dan juga spiritual. Sehingga jika kita melihat peserta didik atau anak, kita tidak bisa hanya melihat dari kecerdasan rasional saja atau kecerdasan sosial saja. Kita sebagai pendidik tentunya dituntut untuk dapat melihat segi-segi dari kecerdasan ini. Maka dari itu, dalam kurikulum 2013 sudah dilihat dari penilaian dalam KI 1 sampai KI 4. Alicia Wana mengatakan value as integrating force in personality, society, and culture. Karena peradaban memang tidak terjadi begitu saja. Peradaban building, dibangun, dibentuk. Warga negara Indonesia yang seyogyanya dikembangkan itu adalah individu yang cerdas pikirannya, perasaannya, dan perilakunya. Oleh karena itu, proses pendidikan tidak bisa dilepaskan dari proses kebudayaan yang pada akhirnya akan mengantarkan manusia menjadi insan yang berbudaya dan berkeradaban. Pembudayaan adalah proses pengembangan nilai, norma, dan moral dalam diri individu melalui proses pelibatan peserta didik dalam proses pendidikan yang merupakan bagian internal dari proses kebudayaan bangsa Indonesia. Jika kita melihat teori moral yang dikemukakan oleh Licona, ada beberapa 3 dimensi dalam moral. Yang pertama adalah wawasan moral atau moral knowledge. Yang kedua adalah perasaan moral atau moral feeling. Yang ketiga adalah dimensi moral atau dimensi perilaku. Dimensi perilaku moral. Jika melihat dari wawasan moral atau moral knowledge, kita akan melihat bahwa kemampuan mengambil pandangan orang lain, penalaran moral, pengambilan keputusan, dan pemahaman diri sendiri. Dalam dimensi moral, kita lihat perasaannya, dimensi perasaan. Dan yang terakhir adalah actionnya atau di perilaku. Saya akan memberi contoh agar lebih mudah. Seorang anak
seorang anak mengetahui bahwa mencontek itu hal yang tidak boleh dilakukan. Hal itu adalah dosa. Jika dia melakukan dosa. Jika dia mencontek, dia melakukan hal yang dosa. Oke, itu dari segi pengetahuan, wawasan moral. Dari segi perasaan, dia akan merasakan, jika saya melakukan ini, saya akan berdosa. Tapi jika tidak melakukan ini, saya akan jelek nilainya. Ada perasaan di situ berkecambuk, dia harus melakukan nyontek atau nggak nyontek gitu kan ya. Lalu pada akhirnya dia akan melakukan perilaku moral. Apakah perilakunya merepresentasikan perasaan moral tadi yang dia akan berdosa jika melakukan, atau perasaan takut jika nilainya jelek, akan dieksekusi di perilaku moral. Sehingga jarang sekali orang dari pengetahuan moral langsung ke perilaku. Pasti akan diolah dulu oleh perasaan moral di sini. Apakah akan melakukan atau tidak melakukannya. Beberapa pakar lainnya juga ada dalam pendidikan nilai, teori-teorinya seperti Piaget, Kohlberg, dan Licona. Boleh dilihat nanti di dalam modul. Selanjutnya, pendidikan nilai dan moral dalam standar isi PKN. Walaupun sekarang di kurikulum 2013 sudah tidak ada lagi dalam standar isi, paling adanya di kompetensi dasar masing-masing. Oke, bisa kita lihat ini sudah dibahas dalam pertemuan pertama tentang goals atau kemampuan peserta didik yang diharapkan dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Namun kemampuan yang lebih konkret kita bisa lihat ada beberapa kemampuan yang diharapkan, yaitu bisa berpikir kritis, berpikir rasional, kreatif, partisipatif aktif dan tanggung jawab, bertindak cerdas, hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya. Kita lihat dalam critical thinking. Dalam 21st century learning ada beberapa skills yang memang harus dimiliki. Salah satunya ya ini ya, ada communication, collaboration, creativity, communication, collaboration, critical thinking, dan creativity. Sehingga berpikir kritis juga adalah proses psikologis untuk memberikan penilaian terhadap suatu objek atau fenomena dengan informasi yang akurat dan otentik. Lalu selanjutnya berpikir rasional juga bisa dibaca sendiri nantinya. Berpikir kreatif, partisipatif aktif, karena tadi juga minggu kemarin kita sudah lihat dalam civic knowledge satu lagi ya, civic intelligence, civic civic responsibility, dan terakhir civic participation. Salah satunya adalah partisipatif aktif dan bertanggung jawab. Selanjutnya adalah bertindak cerdas dalam aktivitas yang nyata, lalu berhubungan baik, hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya. Lalu hubungan interaktif pengembangan nilai dan moral dalam PKN SD, konsep-konsep value education, moral education atau education for virtus secara teoretik dalam Licona diperkenalkan sebagai program dan proses pendidikan yang mengembangkan nilai dan sikap. Roosevelt mengatakan bahwa mendidik orang hanya tertuju pada pikirannya dan bukan moralnya, sama dengan mendidik keburukan pada masyarakat. Sehingga bukan hanya knowledge yang harus dididik, tetapi juga moral dan attitudes juga perlu dididik dalam proses pembelajaran. Jangan sampai nilai-nilai itu hilang dari ruang kelas, ruang sekolah, dan lain sebagainya. Maka pendidikan nilai moral tujuannya adalah agar peserta didik menjadi melek etika, memiliki attitudes, bagaimana sopan santun, bagaimana cara bertanya, bagaimana mengeluarkan pendapat yang baik, bagaimana menerima perbedaan pendapat, dan lain sebagainya, menyelesaikan masalah secara damai, mampu berperilaku baik di dalam masyarakat. Dalam konteks itu, dunia pendidikan diharapkan semakin mampu mewujudkan tujuan utama pendidikan, yakni membangun individu yang cerdas dan baik. Bukan hanya cerdas, tetapi juga baik, bukan hanya baik, tapi juga cerdas. Pendidikan moral merupakan aspek yang esensial bagi perkembangan dan berhasilnya kehidupan yang demokrasi. Ini salah satu yang dilakukan oleh Jean Piaget terhadap children verbal attitudes yang dia lakukan dalam penelitiannya. Ada heteronomi dan autonomi. Saya hanya akan menjelaskan sedikit saja. Heteronomi merupakan segala aturan oleh anak dipandang sebagai hal yang datang dari luar. Jadi jika anak sudah tahu nilai bahwa tidur harus jam 8 dari orang tuanya, dia akan tahu bahwa tidur malam hari sudah harus jam 8 sudah harus tidur. Sedangkan kalau autonomi, anak menyadari adanya kebebasan untuk tidak sepenuhnya menerima aturan. Jika semakin besar, dia akan semakin menanyakan, kenapa saya harus tidur jam 8 malam? Jadi
Ini merupakan penelitian yang dilakukan oleh Jean Piaget, bisa dibaca lagi selanjutnya dalam modul yang tersedia. Terima kasih untuk atensinya, kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.